Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas sedikit kaitan dengan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini tertanggal 8 Agustus ya Bapak Ibu ya. Oke, yang tahun 2025 mungkin agak sedikit terlambat kami menginformasikan, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Tentang kaitan dengan pengusulan P3K paruh waktu yang ditujukan untuk pejabat pembina instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu ikuti video ini sampai dengan selesai. Dan kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, terbaru, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok isi dari surat ini. Bapak Ibu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini sudah mengeluarkan kaitan dengan surat pengusulan P3K paruh waktu, di mana pengusulan P3K paruh waktu ini ditujukan kepada Bapak Ibu ya tenaga honorer yang berada di instansi pemerintah yang tidak lulus di CPNS 2024 dan seleksi P3K 2024. Nah, bagaimana isinya? Kita lanjut pada suratnya ya Bapak Ibu. Bahwa menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024 serta keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengutip kaitan dengan P3K paruh waktu, ini ada nomornya, nomor 16 tahun 2025 dari Menpan RB ya. Maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, kita coba Bapak Ibu isinya. Yang pertama, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang A, poin A, pejabat pembina pegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. Kemudian yang B, kriteria pelamar yang dapat diusulkan P3K paruh waktu ya terdiri atas yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 yang namun tidak lulus. Yang kedua, bahwa pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Atau mungkin karena penuh ya Bapak Ibu kuotanya. Kemudian yang ketiga, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi kebutuhan lowongan. Nah, ini khusus untuk P3K yang sudah seleksi namun kuota formasinya terbatas. Nah,
Kita lanjut ke poin C. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan oleh P3K oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Ya, ini ada urutan prioritasnya ya Bapak Ibu ya. Dalam pengusulan P3K paruh waktu oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Yang pertama bahwa urutan yang pertama adalah non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja. Kemudian yang kedua, non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit ini 2 tahun. Ya. Ini yang terdaftar dalam database BKN maupun yang tidak terdaftar dalam database BKN, tapi masa kerjanya paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus ini ya. Kemudian lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan dan Menengah. Nah, ini datanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi urutannya yang terdaftar pada database BKN, yang tidak terdaftar pada database BKN, tapi masa kerja 2 tahun terus-menerus, dan yang ketiga adalah lulusan PPG. Artinya, jika Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar dalam PPG, maka bisa dipastikan yang bersangkutan bisa masuk dalam nominasi ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Nah, ini dasarnya adalah usulan dari masing-masing instansi ya Bapak Ibu ya. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Ini sudah jelas di sana, jumlahnya berapa, jenis jabatannya apa, kualifikasi pendidikannya apa, serta tempat untuk penempatannya sudah ada. PPK mengusulkan nomor induk P3K paruh waktu kepada BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K paruh waktu. Dan yang terakhir, P3K menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu, Bapak Ibu, ini waktunya dilaksanakan secara paralel sesuai dengan jadwal yang terlampir. Nanti kita akan bahas sedikit kaitan dengan jadwal, Bapak Ibu. Nah, ini surat yang disampaikan Bapak Ibu yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ditandatangani oleh Ibu Rini Widiantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara elektronik ya Bapak Ibu ya. Baik, ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu tanggal 7 sampai tanggal 20 Agustus ini adalah usulan penetapan kebutuhan oleh instansi ya diusulkan kepada Menpan RB ya Bapak Ibu, masing-masing daerah terutama instansi ini mengusulkan kuota, kualifikasi pendidikan, jabatan termasuk nanti tempatnya. Kemudian tanggal 21 sampai 30 Agustus ini adalah penetapan kebutuhan oleh Menpan RB. Penetapan jumlahnya berapa yang disetujui, kemudian pengumuman alokasi kebutuhan, ini pengumumannya kaitan dengan alokasi kebutuhan, formasi kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 23 sampai 23 Agustus sampai 15 September ini kaitan dengan pengisian DRH daftar riwayat hidup P3K paruh waktu. Kemudian usul penetapan NI P3K paruh waktu ini tanggal 23 Agustus sampai 20 September 2025. Dan yang terakhir adalah penetapan NI P3K paruh waktu oleh BKN ya. Ini tanggal 23 Agustus sampai 30 September. Nah, waktunya Bapak Ibu sangat singkat sekali ya, antara bulan Agustus sampai akhir September. Artinya selama 2 bulan ini Bapak Ibu harus aktif untuk
mencari informasi kaitan dengan kebutuhan yang diformasikan masing-masing instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bernaung. Dan jangan sampai lupa bahwa tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal rawan bagi Bapak Ibu yang masuk dalam daftar database itu untuk mengikuti seluruh rangkaiannya. Jangan sampai nanti ketika dalam pengisian daftar riwayat hidup, Bapak Ibu terlewati dan tidak tahu sama sekali. Dan yang paling penting Bapak Ibu bahwa kuota jumlah yang diusulkan P3K paruh waktu oleh masing-masing instansi daerah ataupun pusat ini didasarkan pada jumlah ya Bapak Ibu, jumlah anggaran, alokasi anggaran yang dimiliki oleh masing-masing daerah, terutama di instansi daerah atau instansi pusat yang Bapak Ibu naungi. Jika kaitan dengan anggaran alokasinya terbatas, maka kemungkinan besar kuota jumlah yang diusulkan oleh instansi tersebut juga terbatas. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu ya yang belum lulus baik CPNS maupun P3K 2024 semua masuk dalam P3K paruh waktu yang terakomodir di dalamnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu salah satu di antara sekian tenaga yang masuk dalam P3K paruh waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Dan kita ketemu lagi Bapak Ibu di video selanjutnya dengan tema dan mungkin informasi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.